memperbaiki keadaan. Jadi kalau kita dikasih tahu misalnya eh, apa aja lah gitu, dan sesuatu biasanya kan kalau misalnya sifat itu kita tidak bisa melihatnya di dalam diri kita, dan itu oleh orang lain itu bisa kelihatan. Ketika kita ada orang yang berani untuk memberikan nasihat kepada kita, memberitahu kekurangan kita, keburukan atau kejelekan kita, nah itu kita sebenarnya harus bersyukur, karena dengan adanya orang yang berani memberitahu kita tentang keburukan kita jadi bisa memperbaikinya. Tahapan pertama untuk memperbaiki diri adalah mengetahui apa yang buruk. Kalau kita tidak mengetahui apa yang buruk, gimana kita bisa tahu mana yang harus diperbaiki? Yang kedua, menerima bahwa keburukan itu ada dalam kita. Yang ketiga, mulai memperbaiki. Allah akan menjadi baik orang yang mau mendengarkan itu. Meskipun dari yang menunjukkan keburukan itu, meskipun orangnya lebih rendah daripada kita dari sisi usia atau dari sisi kedudukan dan lain sebagainya. Karena yang namanya nasihat baik itu bisa dari siapa saja datang. Afwan Pak Ustadz, yang kedua apa? Yang kedua yang pertama mengetahui keburukan dalam diri kita. Yang kedua menerima keburukan itu memang ada dalam diri kita. Jadi tidak menolak gitu. Yang ketiga baru kita berusaha untuk memperbaiki. Suaranya mantul ke Ustadz. Oh, berarti ada yang ini, ada yang buka mic. Gitu. Jadi khatamallahu ala qulubihim. Berikutnya, oh ya, belum situ. Li ilmillahi, karena telah ada dalam pengetahuan Allah bahwa mereka orang-orang kafir itu sama aja, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak beriman. Maka fala tatma fi imanihim. Nah, ini tersirat ya dalam ayat ini perkataan kepada Rasulullah ya, perintah kepada Rasulullah. Fala tatma fi imanihim. Maka janganlah engkau wahai Nabi berambisi fi imanihim di dalam mengharapkan keimanan mereka. Ya sudahlah gitu ya. Kalau mereka udah dibilangin mereka nggak mau beriman, ya udah jangan berambisi lagi untuk berharap mereka akan beriman, karena mereka memang begitu, udah nggak bisa berubah gitu. Maka jangan juga bersedih gitu, jangan juga merasa gagal atau merasa putus asa, jadi ya sedih gitu, merasa rugi. Ya udah, pokoknya udah ngasih tahu dia nggak mau beriman, ya udah gitu, seperti itu. Dan kita sebagai muslim itu memang memiliki kewajiban untuk berdakwah itu, untuk berdakwah, untuk memberi nasihat. Kan dalam Al-Quran surat Al-Asr itu jelas sekali ya. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa setiap orang itu rugi. Innal insana lafi husrin. Setiap orang itu benar-benar berada dalam kerugian. Rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang pertama, beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan mereka yang saling menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi
syarat untuk jadi orang yang tidak rugi itu 3. 1, beriman. 2, beramal soleh. 3, saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, makanya kita sebagai sesama muslim, itu sebenarnya punya kewajiban untuk saling memberikan nasihat. Saling memberikan nasihat. Kalau kepada orang kafir, kita punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak mereka untuk beriman. Misalnya kita punya teman, dia itu orang bukan muslim gitu. Kita sebenarnya punya kewajiban untuk memberi tahu tentang Islam. Gitu. Karena yaitu Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu ketika mau meninggal, yang beliau bilang itu bukan istriku, istriku, atau anakku, anakku, anak-anakku. Enggak, tapi apa? Umatku, umatku. Umati, umati. Rasul itu sangat berambisi bahwa setiap umatnya itu beriman. Rasul itu berambisi bahwa tidak ada satupun dari umatnya yang tidak beriman. Semuanya ingin jadi orang beriman. Rasulullah ingin semuanya jadi orang yang beriman. Makanya Rasulullah mah peduli dicaci maki gitu. Itu Rasulullah nggak masalah gitu dengan caci maki orang. Dengan dizalimi Rasulullah SAW dengan bermacam kezaliman. Kita misalnya pernah dengar atau membaca bagaimana Rasulullah itu ketika pergi ke Taif. Mau berdakwah, ngajak iman kepada orang Taif. Tapi malah dilempari batu. Malah diejek. Datang kepada pembesar Taif pada saat itu. Mengajak mereka untuk beriman. Tapi malah diolok-olok. Pembesar Taif itu bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau benar seorang nabi, utusan Allah, maka kami ini nggak layak untuk berbicara dengan engkau, karena saking mulianya kedudukanmu di hadapan. Dan apabila engkau ternyata adalah seorang pembohong, maka kamu yang tidak layak untuk berbicara dengan kami. Artinya apa? Itu penolakan yang luar biasa itu, menyakitkan banget kata-katanya. Kamu benar seorang nabi, berarti kami nggak layak berbicara denganmu. Kalau kamu berbohong, mengaku-ngaku, cuma ngaku-ngaku sebagai seorang nabi, ya kamu yang nggak layak untuk berbicara dengan kami. Artinya itu kata-kata penolakan tapi diucapkan dengan cara yang menyakitkan. Kemudian Rasul setelah mendengar itu ya pulang gitu. Bayangin ya, di Mekah ditolak gitu. Di Mekah mau dibunuh gitu. Pergi ke Taif ya barangkali ada yang mau beriman. Malah diolok-olok kayak begitu. Lalu Rasul bilang, ya udah kalau kamu nggak mau beriman, gitu, nggak mau menerima saya sebagai utusan Allah, udah jangan bilang siapa-siapa ya saya datang ke sini. Jangan bilang siapa-siapa saya ini berdakwah, gitu, mengajak. Gitu. Oh tapi malah dibilang kepada semua orang, lalu bahkan semuanya dimobilisasi untuk mengolok-olok, bareng-bareng menghina Nabi di depan. Bahkan menyuruh anak-anak untuk melempari Rasulullah dengan batu. Wah luar biasa itu Rasulullah SAW. Tapi Rasul tidak peduli dengan itu semua sebenarnya. Yang Rasul pikirkan hanyalah sebuah keinginan, rasa kasih sayang kepada umat ini, jangan sampai ada dari umatnya ini yang tidak beriman. Karena konsekuensi ketidakberimanan itu adalah masuk neraka. Dan Rasulullah SAW sudah diperlihatkan kepada Rasul bahwa bagaimana begitu hebatnya siksaan yang diterima oleh orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Jadi begitu. Rasul kan ketika Isra Mi'raj diperlihatkan orang yang suka bergibah tuh kayak gimana, orang yang suka berbohong kayak gimana, orang yang berzina kayak gimana, diperlihatkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasul itu benar-benar menjaga agar jangan sampai gitu umatnya itu, pertama bagaimana umatnya ini supaya beriman.
Yang kedua, bagaimana setelah beriman mereka menjauhi perkara-perkara yang akan menyebabkan mereka mendapatkan azab Allah.